hadir? Kenapa? Sakit? Sakit? Ya udah, kita doakan dulu ya, semoga yang sakit cepat. Yang ada urusan, bukan itu? Udah. Sebelum kita masuki pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang sini yang mau pimpin? Doa, kamu, udah, cepat. Mulai ke pembelajaran berikutnya. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam melaksanakan hubungan secara bijak. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan karakter daratan tinggi, rendah, dan pantai serta kemanfaatan sumber daya alam yang bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasikan masalah-masalah perkembangan lingkungan. Keempat, siswa mampu menyebutkan unsur-unsur pecahan. Kelima, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Ya, setelah pelajaran hari ini. Sekarang kita ke pelajaran pertama, yaitu tentang wawancara. Yang tadi dijelaskan. Wawancara ini siapa yang tahu? Mana? Tadi kan sudah dijelaskan, wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Kan tadi itu contohnya itu nanya ke siapa namanya? Tuh, itu kan tahu sekarang dia tuh namanya Daman, itu wawancara coba tahu hasilnya. Sekarang itu nanya siapa sekarang yang tidak masuk? Tuh bahwa cara wawancara tuh bertanya, ya, kegiatan bertanya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Terus orang yang mewawancara itu disebut pewawancara. Jadi ibu yang nanya, ibu yang disebut pewawancara, terus yang ditanya sebagai narasumber. Ini yang disebut, yang ditanya tuh sebagai narasumber. Jadi ibu sebagai pewawancara. Jadi ini narasumber. Sini wawancara ada yang dinamakan pewawancara. Itu orang yang melakukan tanya jawab, yang melakukan tanya. Sedangkan narasumber orang yang ditanya. Ketiga, jadi wawancara itu ada wawancara orang yang melakukan tanya jawab, sedang narasumber orang yang ditanya. Ketiga, jadi wawancara itu ada kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Terus, apa tahapan yang dilakukan wawancara? Yang mau melakukan wawancara? Yang pertama, harus menentukan maksud dan tujuan. Topik wawancara kita tentang apa sih? Kalian harus tahu topiknya. Ya, mau wawancara apa, tentang pengamatan tentang padi misalkan. Nih, padi itu berasal dari, jadinya dari apa padi? Ya, padi menjadi beras, beras menjadi nasi, benar. Ya,
dimakan. Jadi harus menentukan tujuan topiknya dulu ya tentang tadi. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan itu tentang tadi itu dari mana berasalnya, jadi apa aja, gitu ya. Terus cara menanganinya gimana. Yang ketiga, menentukan hubungan narasumber yang ahli. Terus siapa? Kalau tadi kita nanya ke siapa? Ya, pinter, ke petani. Yang menanam tadi itu siapa? Petani, pinter. Terus menyusun daftar pertanyaan. Kalau kita menentukan padi, berarti apa aja sih pertanyaannya? Padi, gimana cara merawatnya? Terus berapa lama tumbuh menjadi padi, gitu ya? Jadi harus mengumpulkan dulu pertanyaannya. Kita berarti kan kita wawancara? Oke ya. Sekarang kita ke pembelajaran kedua, yaitu tentang menjaga keseimbangan lingkungan tanaman padi. Ya, itu ya yang tadi mau jelaskan. Tuh, tanaman padi menjaga apa tadi? Padi menjaga nasi. Dan sebelum nasi menjaga apa? Nah, kita makan nasi dari beras dari padi. Gimana kalau kita gak makan nasi? Kelaparan. Terus gimana cara kita supaya tidak kelaparan? Ya, makan nasi. Terus kalau kita gak makan nasi, penggantinya biasanya apa? Roti, benar. Terus susu, benar. Terus apa lagi? Kue, benar. Roti. Biar padi tidak rusak, kita harus menjaga lingkungan dengan cara menjaga tanamnya supaya padinya itu subur. Dengan melakukan apa? Dengan melakukan menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Ya, padinya banyak ya, biar kita tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan beras. Menjaga lahan pertanian, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita tuh harus menjaga kebersihan lingkungan supaya padi itu bagus, biar kita tuh bisa banyak makan beras padi. Terus menjaga saluran air. Beras ketiga, padi berasal dari mana? Padi. Benar. Terus biar supaya padinya itu tumbuh subur kita harus terus menjaganya benar. Ya benar. Baiklah, sekarang udah melihat. Jadi kita tuh harus menjaga lingkungan supaya padi itu tumbuh subur. Benar. Kita pembelajaran ketiga kita. Tadi ya. Tentang bintang alam di Indonesia. Bentang alam di Indonesia itu meliputi pantai. Yang pertama pantai, daratan tinggi dan daratan rendah. Sekarang PS ya? PS. Tulis. Betul. Tapi ulang. Bentang alam. Bentang. Bukan bintang. Mau ditulis? Terserah. Mau ditulis enggak. Ya dulu ya, yang dulu, dengerin dulu. Ya. Satu, pantai. Siapa yang suka ke pantai? Pantai mana? Tapi ke Mana? Pangandaran? Kemana Pangandaran? Cilenga. Cilenga mana pantai? Mana? Pangandaran. Di mana? Oh, di Sayang-Ulang. Di Sayang-Ulang. Di mana pantai? Mana? Pamungpe, benar. Pantai yaitu daerah yang pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai kan ada hidup ke Kebun Kalaka. Pantai di mana Kalimantan?
di nu DS atau di video. Tapi banyak. Makanya kita di nu DS nama video kan berbawa laut tuh palingnya. Musuh kieu senang. Kayak oba. Nya kan kayak kayak oba kan oba dengan abunya. Jadi daerah yang berbatasan langsung dengan arus maka PP ada yang standar dan ada yang terjal. Yang atas tuh pantai. Atas pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ada yang pantai dan ada yang terjal. Yang kedua, daratan tinggi. Dia pantai. Nah, dia pantai. Di situ terang pantai. Dia namanya pantai. Terang nggak dia pantai? Nah, itu namanya pantai deh. Nah, ya. Terus dia yang kedua, daratan tinggi. Daratan tinggi kita naon? Daratan tinggi kita kita deket gunung. Deket gunung, daratan tinggi kita. Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri ini yang diberi oleh daratan tinggi adalah beriring sejuk. Ayo lah di sini dia daratan tinggi atau daratan rendah? Tinggi benar bersama berarti cakep. Gunung. Maaf, awalan di daratan tinggi teh sejuknya berarti kepanasannya. Coba kalau di Jakarta kan jauh di gunung panas awannya. Nah, kalau daratan rendah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Ciri-cirinya datar barat tanahnya lebih subur. Nah, yang daratan tinggi kita dekat gunungnya. Nah, itu gunung. Itu tak jauh lebih namanya. Nah, dia daratan rendah tuh. Nah, daratan rendah di mana? Daratan mana gunung? Dekat gunung. Dia tak jauh. Kalau dataran rendah ciri-ciri nanti cakep laut, cakep gunung, daratan tinggi rendah mah, cakep Tambelbel, cakep Pangandaran, berapa jauh ke pantainya, jauh ke laut. Jadi mah daratan tinggi. Kenapa ini mah membedakan mana pantai, mana daratan tinggi, dan mana daratan rendah? Hari pantai naon? Cakep, berbatasan langsung dengan laut, kalau pantainya, lalu daratan tinggi yang lalu daratan rendah dekat jauh dari gunung dekat dengan laut, benar juga. Ya, ini kita pelajaran selanjutnya kita Pancasila. Hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Keluarga mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan. Contohnya, tumbuhan mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Manfaat tumbuhan sangat ramah, buat apa tumbuhan? Manfaatkan tumbuhan buat kita. Buat apa manfaatnya tumbuhan? Benar. Terus tumbuhan bisa dimakan nggak? Tidak. Bisa lah tumbuhan. Sayur itu kan bisa dimakan tumbuhan. Ya dimakan. Nah, selain dibuat makan, kata itu kan bisa untuk menghirup udara. Ya, kita memiliki hak menikmati manfaat dari tanaman untuk memenuhi kebutuhan. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan tumbuhan dengan bijak. Nah, hak dari tumbuhan yaitu dapat dimakan, ya, dapat mendapatkan oksigen yang bagus, segar. Terus kita punya kewajiban yaitu merawatnya dengan apa? Merawat tumbuhan. Kasih air. Benar, kasih pupuk. Terus dengan apa lagi? Dijaga, benar. Terus tuh sawah dibajak, ya tuh sawah dibajak dari mana? Pakai kerbaunya, pakai rumah, tanam pakai mesin. Terus padi ditanam, padi mulai berbiji, terus padi dipanen. Terus tuh padi diambil dari sawah. Lihat ya proses penanaman padi itu, sawah dibajak. Lihat sini Kak Ibu, padi dibajak, terus padi ditanam. Padi mulai berbiji tuh, ya, padinya berbiji itu, terus padi dipanen, kalau udah matang tahu dan panen, padi diambil dari sawah. Setelah diambil, padi itu dijemur, ya, kering ya, udah dijemur, biji padi itu dijadikan beras, digilingnya, gilingannya gitu, terus
nasi tuh. Nasi, jadilah nasi yang kita makan setiap hari ya. Terus yang selanjutnya kita ke pelajaran matematika. Ibu yang matematika apa pagi? Ini matematika tentang pecahan ya tadi dia. Iya. Mana? Ada 6. Bukan tidak ada. Pecahan sederhananya ada satu kue dipecah jadi 2, jadi 1/2. Kita kuenya itu kue terus dibagi 2 jadi berapa? 1/2. Benar. Kamu dibagi 3? 1/3. Kamu dibagi 4? 1/4. Pinter. Nah, dia disebut satu pembilang. Yang kedua, dia penyebut. Coba ibu kata lagi ya. Coba ini berapa? Siapa yang tahu? Depan. Coba ke depan. 1/5. Ya, coba. 1/5. Benar, pintar. Bukan ada kornya. Coba ini. 1/6. Coba ke depan. Benar, pintar. Tanda bangunnya. Tuh, coba ya, coba lagi. Coba. Jadi 1/2, misalkan ini satu apa disebutnya? Ini pembilang. Ini penyebut. Coba ibu kasih lagi ya.
Pak. Di mana? Enggak tahu. Kan ini di akhir. Sama yang di Ini kan yang datangnya berapa? oh, ini. Nah, benar. Coba lagi. Oh, sampai itu ada mati. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di akhir berapa? Yang di akhir ini berapa kotak yang di akhirnya? Coba yang di akhirnya berapa kotak? Berapa? 1. Berarti 1. Ada berapa kotak ini di dalamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba. Pintar. Ketiga dari sini ibu jelaskan. Ini kan ada 4 bagian ya. Terus yang di akhirnya ada berapa kotak? 1, 2, 3. Jadi di sini 3, 1, 2, 3, 4. Karena yang hasilnya 3, berarti kita masukin dulu di 3. Terus kita hitung semuanya 1, 2, 3, 4. Jadi sini nih. Ini ada berapa kotak semuanya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis dulu di bawah 6. Terus yang hasilnya berapa? 1 kita masukin. Coba yang ini coba. Kalau ini kan kotak berapa? Salah. Benar. Tapi ya, di sini kita hitung dulu penyebutnya 1, 2, 3. Kita masukin dulu 3 ke bawah. Terus di sini ada berapa yang dihasilin? 1, 2, berarti 2 per 3. Coba ya satu kali lagi. Coba, siapa yang bisa? Yang lain. Tuh, coba. Kembali. Ya ada berapa itu? Coba. Kembali. Bisa buat. Bukan dari sini loh. Dari sini berapa kotak? Yang di akhirnya berapa? Kembali. Jadi, pintar. Ada buat temen-temennya. Pintar. Coba. Oh, Pak. Pintar. Sana dong. Tidak, oke. Ya, pintar. Coba ke depan pertanyaan nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ke bagian. Aduh, jadi. Tuh dari ini, coba berapa? Berapa? Mbak, sini. Mbak, berapa? Mbak, itu berapa ada kotak? Mbak, Abi, Beb. jagung. Mbak ini dia, besok. Berapa? Berapa kotak? Benar, benar. Mbak, tes semuanya ya. Selamat tinggal. Mbak, Mbak. Mbak, ini jangan di bawah. Tidak
berapa garisnya? Bagi hasilnya? Kotaknya ada berapa? Yang ada kotaknya berapa semuanya itu dari atas? Ya, 2 kan? Ada 8. Berarti kamu belum ngerti ya? Bantu. Nih. Berapa? Terus, berapa kotak? Ada berapa kotak? Benar, tidak. Jadi yang hasil dulu ada berapa? Terus jumlahin kotak semuanya. Ya, jadi semuanya? Ya, karena pembelajaran sudah selesai, di sini ibu mau tanya dulu ya. Mau tanya jawab dulu. Coba ibu mau tes di sini tanaman apa yang sangat penting di Indonesia? Tanaman yang penting untuk dimakan. Benar, padi. Kan siapa tanaman yang sangat penting tuh di Indonesia tuh? Padi buat apa? Makan, gitu. Apa yang dimaksud dengan daratan tinggi? Tadi daratan tinggi? Benar. Terus apa yang dimaksud dengan pantai? Yang benar. Pantai. Yang benar dengan laut. Benar. Terus? Terima kasih banyak ya pembelajaran hari ini udah cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.